Ketika cinta bicara, cinta sejati abadi dalam segala kehidupan. Dengan cinta hidup ini menjadi indah. Cinta dapat menembus jarak, ruang dan waktu. Di mana ada kepunahan, cinta akan datang memberikan kehidupan. Di mana ada kesulitan, cinta akan datang memberikan jalan keluar. Di mana ada air mata, cinta akan datang untuk memberikan kebahagiaan. Seribu tahun menanti, takkan pernah ku lelah hati dalam ku mengharap cintamu, cinta yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Kita dari tim Al-Hadi menuju acara tablik akbar di Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah perjalanan sudah memasuki, sudah lewat jalur selatan, memasuki Cirata, Kabupaten Surakarta. Alhamdulillah, nah para jemaah semoga selamat sampai tujuan ya, semangat. Ini mau perjalanan Cianjur, tablik akbar. Sehelai nafas pun tak dapat ku hirup tanpa sentuhan kasihmu. Setetes air pun tak dapat ku reguk tanpa belayan sayangmu. Begitu bergantungnya hamba padamu, dalam keagungan cintamu ku berteduh. Seribu cinta yang lain takkan membuatku berpaling, hanya satu engkau dambaku, takkan pernah terbanding. Sehelai nafas pun tak dapat ku hirup tanpa sentuhan kasihmu. Setetes air pun tak dapat ku reguk tanpa belayan sayangmu. Begitu bergantungnya hamba padamu, dalam keagungan cintamu ku berteduh. Seribu cinta yang lain takkan membuatku berpaling, hanya satu engkau dambaku, takkan pernah terbanding. Kita akan menuju waqina adzabannar. Ketika dunianya tidak baik,
ketika akhiratnya tidak bagus. Betul? Betul? Maka yang kita harapkan adalah bahagia dunia akhirat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa salah satu dari kebahagiaan seseorang di antaranya adalah ayyakuna khulaqauhu ma'as sholihin. Kita kumpul ngariung bareng dengan orang-orang soleh. Al-Maghfurlah Jaya Haji Qulyubi Abdullah adalah orang soleh. Betul? Betul? wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bil syafaat Nabi Muhammad Dikirlillah walidha Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Engkaulah Nabi mentarinya umat, Engkaulah Nabi bulannya umat, Engkaulah Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Engkaulah Nabi sayang ke umat, Engkaulah Nabi cinta ke umat, Engkaulah Nabi welas asih ke umat, siang malam mikirkan umat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah,
Assalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Fatih lima uhlih wal khatim lima sabat nazilil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Al-qail fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya, amin. Dan juga Allah limpahkan di tempat ini, di sini tempat istiqomah, dilimpahkan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Hidayah, keluarga besar Kiai Haji Muhammad Qayyubi Abdullah, seluruh keluarga besarnya. Allah limpahkan syafaat Rasulullah, Allah limpahkan barokahnya aulia-aulia Allah, Allah limpahkan barokah karamat Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Seluruh keluarga besarnya termasuk santri-santrinya dijadikan santri-santri yang soleh-soleha oleh Allah, dijadikan santri yang diberikan derajat maqamah mahmuda oleh Allah. Dan juga seluruh jamaah manakib yang hadir malam hari ini. Yang saya banggakan seluruh jamaah dan imam-imam manakib, para asatid dan asatidah, para habaib, para ajengan, para sesepuh, wabil khusus di sini keluarga besar dari Abah Kiai Haji Muhammad Qayyubi Abdullah yang sangat saya cintai. Sekian tahun beliau ikut gabung dalam zikir manakib istiqomah di Cibitung sampai ke sekarang Kerawang dari tahun 2001, bukan waktu yang sebentar. Dan beliau itu bukan orang awam, bukan orang tak berilmu, ya. Beliau adalah sosok tokoh, ilmunya jangan diragukan. Jadi besan, sama-sama besan, ya. Ini sama-sama cinta kepada manakibnya Syabdul Qadir Jilani. Ini kan manakib juga ini saya cerita, ya. Ini cerita. Jadi sungguh suatu kesalahan apabila keluarga besarnya termasuk santri-santrinya tidak suka terhadap zikir manakib Syabdul Qadir Jilani. Oleh karena itu, sambungkan, semoga Allah sambungkan ruhnya para santrinya semua, ya, keluarganya sambungkan dengan ruhnya beliau, bersama ruhnya beliau sambungkan dengan ruhnya Syabdul Qadir Jilani, disambungkan dengan ruhnya Rasulullah. Jadi khususnya keluarga ini patut untuk berpikir betapa perjuangan beliau dari tidak ada apa-apa di sini sampai berdiri seperti yang ada saat ini. Kalau di saat itu seakan biasa-biasa saja, betul nggak? Ketika beliau masih ada, betul. Tapi setelah tidak ada, apa yang terjadi? Baru kau merasakan sesuatu kehilangan yang luar biasa. Begitulah ketika kau punya guru, ketika punya orang tua, ketika masih ada, maka bahagiakan guru-gurumu, bahagiakan orang tuamu sebelum engkau kehilangan. Betul apa betul? Nah, ketika sudah tidak ada, apa kewajiban ahli waris?
terus bina, terus pupuk, lanjutkan apa yang sudah diperjuangkan. Jangan menurun, kalau perlu ditingkatkan. Itulah kewajiban ahli, bukan merebutkan warisan. Betul apa betul? Bukan merebutkan warisan, tapi bagaimana melanjutkan perjuangan dari yang telah meninggalkan kita itu. Betul apa betul? Betul apa betul? Untuk itu kita akan selalu berdoa, semoga pondok pesantren Miftahul Hidayah dilanggengkan oleh Allah dan ditambahkan besar oleh Allah, ditambahkan ramai, tejonya, keramatnya ditambah melebihi sebelum, ya, melebihi di saat ada beliau, ditambahkan oleh Allah. Mustajabnya doanya beliau diturunkan kepada putra putrinya. Amin. Allahumma. Penyesalan bukanlah suatu jalan keluar, tapi melanjutkan perjuangan itu yang akan membuat satu kebanggaan. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini santri-santri beliau semua kan? Betul enggak? Sebagai santri, sebagai anak, buatlah gurumu, ya, bangga dengan keadaan kamu. Gimana supaya gurumu bangga? Tentunya ingin melihat murid-muridnya jadi orang yang soleh-soleha, tersenyum bangga, tersenyum bahagia. Betul enggak? Oleh karenanya semuanya yang hadir pada malam hari ini, ini takdir. Manusia tidak bisa menentukan, tapi sesungguhnya Allah yang menentukan semua keadaan. Maka hiduplah kita dengan takdir, karena sesungguhnya kita manusia tidak punya daya dan kekuatan. Betul apa betul? Orang merasa bodoh itu lebih baik daripada merasa pintar. Kalau orang merasa pintar, kadang gak mau mendengarkan omongan orang lain. Tapi kalau orang merasa bodoh bukan berarti bodoh. Orang merasa pintar bukan berarti orang itu pintar. Betul apa betul? Betul? Semoga kita semua dijadikan orang yang rendah hati oleh Allah. Kalau katanya pepatah itu, ya, bukan pepatah, iklan bilang itu, mulutmu harimaumu. Mulutmu, kadang dari omongan orang itu bisa tergelincir, dari omongan juga orang bisa mulia, dari omongan juga orang bisa terhina. Oleh karenanya bicaralah macam-macam, asal jangan pernah nyakiti hati orang. Betul nggak itu? Betul apa betul? Kadang sekarang mulut tidak ngomong, tangan yang ngomong. Dulu pernah kita diterangkan, nanti di akhirat mulut diam tapi tangan semua bicara. Apa iya? Sekarang sudah terbukti, tidak usah nunggu mati. Sekarang sudah terbukti, tangan kita sekarang bisa bicara. Berapa banyak orang masuk buih gara-gara tangannya yang nggak bisa diem. Betul apa enggak? Tangannya nggak bisa diem, ngolok-ngolokin orang, bener nggak? Hah? Makanya hati-hati, main apa namanya itu? HP, hati-hati, jangan sampai menyakiti hati orang. HP ini bisa membuat kamu beruntung, bisa membuat kamu juga jadi puntung dengan HP. Makanya saya ajarkan kepada jamaah, kalau lagi ngaji jangan main, jangan megang HP. Boleh dipegang tapi jangan dinyalakan. Kenapa demikian? Ya pikir aja sendiri. Masih mau dilanjut? Masih mau dilanjut? Saya melihat semangat kayak gini, mau ngomong apa tuh susah. Kalau saya mau bicara bab sholat, oh sudah jago sholat semua. Ya, mau bicara masalah apa ya? Oh sudah diterangin semua. Oke, saya bicara soal cinta saja. Kamu ada karena apa? Karena cinta. Kamu ada karena cinta. Kalau tidak ada cintanya bapak dan ibu, tidak ada lahir kalian itu. Langit bumi seisinya ada karena apa? Karena cinta pula. Ini masih suasana apa nih? Rajab ya. Ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, ya, saya mau cerita singkat cerita saja sudah ya.
Apa yang pertama kali dialog antara Allah dan Rasulullah? Ketika Rasulullah menghadap Allah, Allah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, engkau kepunyaan siapa Muhammad?" Pertanyaannya seperti itu. Maka jawabnya Rasulullah, "Kepunyaan engkau wahai Allah. Langit bumi seisinya punya siapa? Punya engkau ya Allah. Semuanya punya siapa? Punya engkau. Malaikat punya siapa? Punya engkau ya Allah. Surga punya siapa? Punya engkau. Neraka punya siapa? Punya engkau ya Allah. Langit bumi seisinya punya engkau ya Allah. Ya Muhammad, kalau semua kepunyaanku, lalu aku kepunyaan siapa Muhammad?" Rasulullah nggak bisa menjawab. Rasulullah menangis terseduh-seduh. Lalu kata Allah, "Ya Muhammad, engkau kepunyaanku, malaikat kepunyaanku, langit bumi seisinya kepunyaanku, neraka besar semua, neraka surga semua kepunyaanku, dan aku kepunyaan orang yang mau bersolawat kepadamu wahai Muhammad." Alhamdulillah. Ada orang ngaku-ngaku punya rumah tapi tidak diakuin kalau dia pemiliknya. Paham maksudnya? Ada orang ngaku, "Oh itu pacarku," itu kekasihku. Dia ngaku sebelah, cinta bertepuk sebelah tangan. Kita ngaku kita punya Allah, tapi kalau nggak mau bersolawat, Allah nggak mengaku itu kepunyaannya. Betul apa betul? Oleh karenanya bersyukur kita oleh kiai sudah diajarkan sholat, bahkan cinta membaca sholat. Salatu wassalamu alaika ya Rasul. Betul apa betul? Jadi sholawat. Iya apa tidak itu? Tadi saya ngobrol di mana? Di rumah. Ulama itu katanya warasatul anbiya sama kiai yang dari ini tadi. Dari Subang, ya Kiai Muspik dari Subang ya. Tapi sudah pulang beliau ya. Ada di mana beliau? Tadi ngobrol sama beliau saya. Jadi ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Yang namanya pewaris ya jangan cuma enaknya saja yang diwarisi, gak enaknya juga diwarisi. Rasulullah itu bukan Rasulullah yang dicintai sama pengikutnya, tapi tidak sedikit pula yang menghujat, yang memusuhi, yang membenci Rasulullah. Betul apa betul? Bukan hanya dulu, sampai sekarang pun yang benci sama Rasulullah itu masih banyak, yang gak suka sama Rasulullah itu masih ada. Mending kalau non muslim ya. Ini kadang orang Islam sendiri jangan baca sholawat, bid'ah gitu kan. Tapi biarlah kita nggak mau tahu urusan mereka. Yang penting kamu dan aku tetaplah bersolawat, walaupun banyak orang mengatakan sholawat itu adalah bid'ah. Tetaplah kamu bermanakib, walaupun banyak orang mengatakan manakib itu adalah bid'ah. Tetaplah kamu tahlil, tetaplah kamu apa? Yasinan, apa banyak tiba segala macam perjanji gitu ya, tibaan, teruskan tibaanmu walaupun banyak ada sebagian orang yang tidak suka, karena kebaikan tidak semua orang mau nerima kebaikan itu. Lipstick sama merahnya beda mereknya, betul apa betul? Ada yang seneng merah, ada yang seneng ungu lagi itu, ada lipstick yang hitam juga ada sekarang itu. Orang yang hitam pengen merah, malah yang merah dihitemin. Nah itulah masing-masing orang punya kesenangan, kesukaan masing-masing. Yang suka solawat, bersolawatlah, mendekatlah kamu kepada Allah lewat solawatnya. Yang senang tahlilan, mendekatlah kepada Allah lewat tahlilnya. Betul. Yang senang ratib, lewat ratibnya mendekatlah kepada Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat baik, berlomba-lomba untuk mendekat kepada Allah dengan cara apa yang kamu suka. Jangan dipaksa. Kebaikan bukan untuk dipaksakan, tapi kebaikan untuk kita amalkan. Nih kalau tidak suka, mungkin sudah tinggal, sudah pulang, betul enggak? Lalu apa yang kita dapat duduk di sini, Bah? Apa yang kita dapatkan, kita dari tadi sore datang ke sini, dari mana-mana, apa yang didapatkan?
Saya mau tanya, apa yang kau dapat? Jangan bicara materi kalau kamu datang ke pengajian. Berapa uang yang saya dapatkan? Betul? Makanan apa yang saya terima? Bukan itu kita duduk di tempat ini. Wajabat mahabbati lil mutajalisina fiha. Wajib rahmatku, wajib cintaku kuberikan kepada orang yang duduk karena aku. Betul apa enggak? Kalau kau tanya apa yang ku dapat, Mbah? Saya dari sore datang ke tempat ini. Bukan makanan yang menjadikan tolak ukur, bukan hidangan yang menjadi tolak ukur, bukan uang yang kau dapatkan, tapi wallahi wa nabi Allah yang bilang, wajabat rahmati lil mutajalisina fiha, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiha. Wajib rahmatku, wajib cintaku aku berikan kepada orang yang duduk karena aku. Betul? Betul? Untung apa tidak? Untung apa tidak? Mana buktinya? Kamu bisa merasakan. Kalau kamu yakin, kamu akan bisa merasakan bahwa kamu diberikan cinta dan rahmat oleh Allah. Tanpa rahmat Allah, tanpa cinta Allah, kau tidak akan duduk kumpul di tempat ini. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Jadi kalau ditanya, apa yang kau dapat? Rahmat dan cinta dari Allah. Biar kamu sudah sholat jungkir balik, kau hatamkan Quran sehari semalam, hatam 30 juz, sampai mati kamu mati menghafalkan Quran. Tapi kalau kau tak dapat rahmat dari Allah, tidak ada jaminan tidak disiksa di dalam surga. Kalau nggak ada rahmat Allah di dalam apa? Di dalam kubur. Jadi kalau orang mendapatkan rahmat dari Allah, kata Nabi sendiri bilang, tidak ada yang selamat dari siksa Allah, termasuk engkau ya Muhammad, iya termasuk aku, kecuali Allah berikan rahmatnya kepada aku. Nah, ini Rasulullah loh, apalagi model saya dan sampean. Ini Muhammad Rasulullah, apalagi Muhammad tetangga saya sampean. Rasulullah aja masih bilang seperti itu, betul enggak? Tidak ada yang bisa selamat dari siksa Allah kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmatan lil alamin. Ayo coba kalau kumpul-kumpul nggak ada yang kita lakukan. Matiin lupa nggak sih matiin? Matiin aja. Udah. Betul apa betul? Lanjut. Seneng apa enggak? Jangan kamu pulang dari sini, waduh capek banget, lama lagi dari sore saya ngaji, terus nggak dikasih makan lagi. Tapi berbahagialah kamu, ya Rob. Kalau bukan karena cintamu, kalau bukan karena kehendakmu, tidak mungkin aku bisa duduk berzikir bersama kiai-kiai yang ada di tempat ini, ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Coba nih jamaah yang ikut dari mana? Dari Jakarta, dari mana? Sebelum kenal Abah, kira-kira kamu ngejar-ngejar nggak pengajian seperti ini? Hah? Jangankan ngejar-ngejar yang dari Subang. Ada yang dari Subang? Dari Indramayu? Ada? Dulu pernah nggak ngejar-ngejar pengajian begini? Nah, kenapa saya kira ngejar-ngejar? Apa bedanya dulu dengan sekarang? Hah? Dulu juga sudah ada kiai, betul nggak? Nah, ternyata Allah bangun cintanya bersama Junaidi Al-Baghdadi. Betul? Betul? Apa kali ada yang saya sogok? Kamu bilang ke saya I love you ya, tak kasih duit, ada? Ini. Cinta katanya Abah itu cinta tak pernah berharap, tapi cinta selalu ingin memberi. Betul? Betul? Ketika cinta bicara, cinta sejati abadi dalam segala kehidupan. Dengan cinta hidup ini menjadi indah. Cinta dapat menembus jarak, ruang dan waktu. Di mana ada kepunahan, cinta akan datang memberikan kehidupan. Di mana ada kesulitan, cinta akan datang memberikan jalan keluar. Di mana ada air mata,
cinta akan datang untuk memberikan kebahagiaan. Maka dari itu, milikilah Allah dalam cinta, agar engkau dimiliki Allah di dalam cintanya pula. Makanya aku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ya. Orang baca sholawatan dianggap berisik. Hah? Betul tidak jemaah? Sekali lagi saya mau nanya, apa yang kau dapat malam hari ini? Rahmat dan cintanya. Siapa yang ngomong? Allah yang bicara ini dalam hadis qudsi loh ini. Betul nggak? Ini hadis qudsi. Wajabat rahmati, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiha. Bukan Junaidi yang ngomong, tapi Allah yang bicara lewat hadis qudsinya. Nah, kalau hal ini nggak dipercaya, mau percaya sama siapa? Kalau saya wallahi wan nabi, demi Allah sangat percaya. Makanya saya pengajian kemana-mana, saya nggak mau terima amplop. Kenapa? Karena saya ingin pulang membawa cinta dan rahmat dari Allah. Betul apa betul? Setelah rahmat dan cinta itu Allah berikan, aku ingin berbagi dengan orang-orang yang aku cinta. Tapi kalau kiai yang ikut saya ceramah nggak dikasih amplop, saya tegur panitianya. Karena di Quran itu dijelaskan begini, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti olehmu orang yang tak mengharap balasan, mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Ikuti olehmu orang yang tak mengharap balasan. Jadi satu saja ada, ikutin itu. Betul enggak? Saya ngikutin Syabdul Qadir, ngikut Rasulullah, saya mewakili sudah. Jadi kalau kiai ikut saya, kalau ceramah nggak dikasih amplop, samperin aja. Bener nggak ini saya ngomong? Bener nggak? Ada yang ikut-ikutan ceramah. Dulu saya nggak mau terima amplop, bertahan 1 tahun nggak nyampe itu, berantem dulu sama bininya. Semua itu Allah yang ngatur, betul apa enggak? Allah yang ngatur. Ayolah tiru kalau bisa. Walaupun orang itu banyak uang, itu tidak jaminan kalau nggak dapat hidayah dari Allah. Berapa banyak orang kaya, semakin dia kaya tapi dia semakin pelit karena nggak ada hidayah. Tapi tidak sedikit orang miskin kadang buat makan hari ini, mencari hari ini. Tapi ketika ada sumbangan masjid, ada sumbangan maulid, ada sumbangan Isra Mi'raj datang, dia kadang ngasih, tidak marah-marah. Tapi yang kaya sumbangan melulu, kemarin sumbangan, sekarang sumbangan. Nggak pernah orang miskin bilang sumbangan melulu, nggak pernah. Yang suka ngomong gitu kadang orang yang kaya. Betul nggak kira-kira itu? Betul apa enggak? Jamaah. Kalau orang miskin didatengin kiai seneng sekali. Jujur itu. Kenapa begitu Pak? Karena abah orang miskin. Orang tuanya abah orang miskin. Kalau bisa kedatangan kiai seneng sekali. Merasa gunung itu seakan-akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Orang tua abah juga gitu. Padahal miskin. Kalau kedatangan kiai, ya kadang apapun dibawakan. Ada kerupuk dibawain kerupuk. Gak punya kerupuk ngutang kerupuk. Saking senengnya. Beda kalau orang kaya tapi tidak cinta ke kiai, datang kiai suudon duluan. Ngapain tuh kiai sini? Jangan-jangan pinjam duit itu, minta sumbangan, pasti ke situ. Tidak ada orang miskin datengin kiai suudon. Wah, kok ada kiai sini? Jangan-jangan minta sumbangan. Tidak bakalan. Ya Allah, mimpi apa semalam saya? Kok ada kiai datang ke sini? Kiai besar lagi. Tapi kalau yang kaya, waduh, jangan-jangan ke sini minta sumbangan ini. Betul enggak? Itu dulu bagi jamaah manakib, justru kedatangan kiai merasa bahagia. Yang jadi kiai jangan bikin masalah. Ketika didatengin kiai seneng, kadang kiainya bikin ulah. Ngerti maksudnya? Hah? Ini ada terjadi, ngaku-ngaku disuruh saya, ada yang ketipu, bilangnya disuruh saya.
Ya karena cinta. Kalau dibilang untuk bantu saya, ya dengan mudahnya dia ngasih. Jadi jamaah manakib, kalau ada yang ngaku-ngaku ini dimintain sumbangan untuk Al-Baghdadi, itu bohong. Ya, kalau kamu mau ngasih, datang aja sendiri. Betul apa betul? Paham maksudnya? Bohong. Kembali lagi kepada laptop. Jadi kalau orang kaya, pejabat kadang didatengin kiai, biasa-biasa saja. Betul? Karena sudah merasa kaya. Tapi kalau orang miskin didatengin kiai, bahagianya luar biasa. Inilah yang akan mendatangkan barokah, wahai jamaah. Makanya tidak sedikit anaknya orang miskin kan jadi orang hebat. Kadang tidak sedikit anaknya pejabat, anaknya orang kaya jadi pemabuk, penarkoba. Betul enggak itu? Betul apa betul? Oleh karenanya bersyukurlah kepada Allah. Kemiskinan bukan penghalang untuk kita berbagi. Betul apa betul? Betul apa betul? Nabi itu tidak punya apa-apa. Betul enggak? Bisa jadi nabi. Jadi kalau ada di antara yang hadir, ya, sampean melarat kata orang, kan kata orang, ya. Jangan kau kecilkan hatimu karena kemiskinanmu. Jangan kau kecilkan harapanmu karena penderitaanmu. Kamu punya anak, anakmu adalah masa depan kamu. Maka mohon dan mintalah kepada Allah, nangislah kepada Allah, ya Rabb, kalau memang takdirku ini miskin, aku rela ya Allah. Tapi jadikanlah kemiskinanku adalah kekayaan, kebahagiaan, kesuksesan buat anak-anak saya. Itu baru orang tua. Betul pada? Jangan malah sudah miskin menyesali kemiskinannya. Kemiskinan disesali itu tidak akan membuat kamu hidup kaya. Betul enggak itu? Kemiskinan disesali tidak akan membuat kamu hidup kaya. Jadi inti pengajian malam hari ini satu, yuk saya berharap memohon dengan sangat kepada keluarga besar, ya, Pondok Pesantren Miftahul Hidayah, keluarga besar Kiai Haji Muhammad Qoyibui Abdullah, lanjutkan perjuangan beliau. Buatlah beliau tersenyum, buatlah beliau bangga bahwa apa yang diperjuangkan selama ini, ya, bukannya tambah kecil ditinggal beliau, tapi bagaimana supaya tambah besar.